Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proses pembuatan model HKMS dan HKRAS studi untuk mengidentifikasi sebaran genangan banjir pada das Sungai Seraten yang bermuara Rawakuning. Di mana dalam kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Berian Kusuma, dengan NPM 2364067, lalu ada Mas Isnu. Perkenalkan, nama saya Isnu Okti Prayogo dengan NPM 2364073. Kemudian Mas Pram. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pram Astuti Rahayu dengan NPM 2364051. Selanjutnya Mas Yosef. Baik, perkenalkan, nama saya Yosef Surajaya dengan NPM 2364078. Perkenalkan, nama saya Firda Putri dengan NPM 2364005. Baik, berikut adalah anggota kelompok kami, di mana tujuan penelitian ini adalah yang pertama menentukan tujuan jangka, dan tujuan kedua adalah memperoleh debit banjir, dan tujuan ketiga atau yang terakhir kemudiannya mensimulasikan daerah yang tergenang banjir menggunakan data studi atau proyeksi. Untuk data yang digunakan yaitu sebelum membuka software, seluruh data harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk data yang perlu disiapkan yaitu satu, data curah hujan maksimum antara tahun 2017 hingga 2026, lalu data terkait dinas, data batas das, data jaringan sungai, data tata guna lahan, data nilai field number, data nilai ampere views, data subbasin, dan data reach. Semua data tersebut nantinya digunakan untuk membangun model hidrologi dan hidrolika. Berikut adalah alat penelitian secara umum, yaitu terdiri atas satu, analisis curah hujan, nomor 2, menemukan kajian dan rancangan, yang ketiga yaitu permodelan HKMS, nomor 4 menghasilkan debit banjir, nomor 5 adalah debit dimasukkan ke HKRAS, yang selanjutnya simulasi genangan banjir, dan yang ketujuh dan terakhir itu nilai analisis hasil. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembuatan HKMS. Sebelumnya siapkan data curah hujan yang nantinya akan kita input pada HKMS. Berikut ini adalah data hujan dari BBWS Bengawan Solo tahun 2017 hingga 2026. Lalu selanjutnya buka aplikasi HKMS. Ini adalah tampilan utama pada aplikasi HKMS. Kemudian pada menu file, klik New dan isi nama project. Selanjutnya membuat basin model. Pada menu komponen, klik basin model, lalu klik new.
dan beri nama sesuai project yaitu Das Raten. Klik OK. Selanjutnya melakukan deliniasasi das dengan mengimport data sungai. Gunakan warna purple. Kemudian kita tambahkan sungainya ya Mbak. Iya. Mau diberi warna apa Mbak? Warna kuning. Seperti ini ya Mbak. Iya. Kita tambahkan warnanya ya. Itu Mbak. Udah. Ini merupakan tampilan das sungai Raten. Lalu selanjutnya menambahkan elemen subasin. Selanjutnya mengisi last method. Ini yang dia ya. Ya. Oke. Ini juga jadi ini yang Ya, Mbak. langsung juga SCS lalu decimalnya 0. Dan isi data luas das, number, impress dan lag time-nya sesuai data yang ada di Excel. Oke, baik Mbak. Bisa minta tolong dibacakan Mas Pram biar cepat. Untuk subasin 4 berapa Mas? 1,5, 5, subasin 5 Mas. 3,93, subasin 6 0,34, 34, Oke. subasin 7 0,15, Ya terus subasin 8 0,65, ya. 9 0,6,
0,53. Oke, baik. Udah semua. Boleh minta tolong dibantu, Mas. 53,2, 12,86. Terus, Mas. 19,32, Ya, terus 24,88, 3,96, ya 261, 2,61. 5,99, 5,9, 5,64. Ya, udah. Udah semuanya, Mas. Saya lanjutkan untuk step selanjutnya. Setelah data subhasil sudah diisi semua, kita langsung pindah ke junction, Mas. Oke, Johnson ini ya, Mas ya. Ini pertemuan antara sungai ya, Mas ya. Iya, Mas. Benar, Mas. Bantu penempatannya Mas. Baik, Mas. Ya. Johnson 1, Johnson 2. Ini ada Johnson 3, Johnson 4, Johnson 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 ya, Mas ya. Tuh. Setelah itu, setelah menambahkan junction, kita menambahkan sink, Mas, atau aliran air. Oke, ujung aliran airnya ya, Mas ya. Ya, betul. Kita taruh pojok sini, Mas. Tuh, taruh situ aja, Mas. Kita tulis rawa pening ya, Mas ya. Kalau penting langsung. Sampun, Mas. Langkah selanjutnya kita menyambung ya, Mas, antara subbasin ke junction. Oke, baik, Mas. Itu di downstreamkan ke junction 1, Mas, benar? Bagian 1. Agar nanti ketika running bisa jalan. Oke, siap, Mas. Untuk subbasin 6, Mas, Johnson 6, Mas. Ya, nama aja, Mas. Subbasin 6 dan 6 junction. Seperti ini ya, Mas, sudah ya. Siap tuh, Mas. Setelah itu, Mas, sudah menghubungi, Mas, ya, antara junction sama subbasin ya, Mas ya. sudah, Mas. Selanjutnya kita ke perintah reach, Mas. Ini ya, Mas ya. Reach antara junction sampai ke sink, Mas. Satu.
hubungkan read junction sama sing ini sampai ke ujung sungai ya Mas Isnu ya. Oke, siap Mas. Setelah itu tentunya dianu ke itu ya Mas ya, reach ya Mas ya. Ke reach. Setelah itu di reach kita masukkan routing method dari leg muskingum. Ini. Nah itu ganti muskingum itu Mas. Semua risknya ya Mas. Semua. Setelah ganti semua itu kita langsung beralih ke Meteorologic Model Manager. Ini ya Mas ya. Ya di komponen lagi Mas, kita bikin baru. Ini diganti grid aja Mas. Ya langsung grid aja Mas. Ini mungkin bisa langsung ditambahin ke kontrol sekalian. Kita nyalain saja di grid, terus kita tambahin komponennya semua itu. Oh iya. Times kita buat gig 1 aja, terus komponen lagi ini sudah sampai SSO sudah. Kalau sudah mungkin kita bisa mengisi ini ya Mas, bajunya ini kan buat yes.
Terus ini itu metrik sudah benar. Bahasan 1 itu kita rubah ketik 1 semua. Nanti coba kita run mungkin Mas. Bisa dilakukan running. Oke, kita kompil dulu ya Mas ya, coba dulu ya Mas ya. Baik. Coba Mas, bismillahirrahmanirrahim. Meledak. Rate 1 itu mungkin ada salah. Ini Mas di RIS 10 maksimum buka standar. Berarti ada kesalahan di RIS. Ini Mas BBC. Itu kita masih mungkin
Oke. Oke, baik Mas Wisnu, ternyata tadi kita ada sedikit kendala permasalahan ya Mas Wisnu ya. Ya, di reach-nya Mas ya. Ya, keliru mengisi input data dari Excel-nya kita. Musking K ini ternyata bukan dari lang unit, tapi yang jam, tapi itu di data reach. Di data reach Yang data ini ya Mas ya. ya, bukan dari yang atas ini. Terus untuk Musking X-nya ini diisi 0,5 itu kayaknya udah rumus dari HMS-nya. Gitu ya Mas Wisnu ya. Setelah kita ganti ini kita running, alhamdulillah hasilnya muncul seperti ini. Kita coba lagi ini Mas ya. Finish ya Mas ya. Berhasil. Untuk HMS-nya kita finish ya Mas Wisnu ya. Oke. Oh, saya bantuan yang Mas untuk lihat hidrografnya itu kita tinggal pilih ini. Kita bisa tahu hidrograf untuk debitnya itu ya Mas ya. Debit banjirnya itu. Untuk mungkin periode tabel itu bisa kita ambil dari sini Mas. Ini Mas volumenya. Ini ya Mas ya. Baik. Untuk lain-lainnya juga bisa kita lihat cek. Ini untuk inflow-nya itu kita bisa lihat di sini. Inflow-nya itu ini, dan untuk outflow-nya itu ini ya Mas. Baik. Ini kemungkinan Jam ya Mas ya. ya per jam Mas, per 1 jam. Per 1 jam. Ini outflow-nya itu nanti kita masukkan di Hekras Mas untuk kita tahu seberapa genangan banjir kita nanti. Mungkin itu saja Mas. Oke, untuk HMS kita sudah ya Mas Wisnu ya. Ya, Kita sudah, pindah ke Hekras. Mungkin bisa dibantu Mas Yosep. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengekstrak grafik hidrograf banjir dari HMS, langkah berikutnya adalah mentransfer data tersebut ke dalam Hekras dengan 7 tahapan pekerjaan utama. Oke, mari kita ke aplikasinya Mas. Oke Mas. Ini yang Langkah sudah pertama ya, sudah seperti yang di layar ini. Langkah paling awal kita buka terlebih dahulu softwarenya. Setelah itu kita langsung ke menu file, lalu new project, lalu ada kotak dialog yang muncul. Kita isi nama project kita, Genangan Das Sraten ya, Sungai Sraten. Lalu kita menentukan folder penyimpanannya. Untuk namanya mungkin ya kode Sraten ya Mas. Oke, baiknya. Lalu selanjutnya kita mengimport terrain pada Rasmapper. Mungkin kita cari untuk koordinatnya dulu Mas. Mungkin ini bentar ya Mas ya. Siap. Kita pakai data Sungai Sraten. Kita apply. Oke. Kemudian kita tambahkan dem-nya ya Mas ya. Ya. Ini ya Mas. Dem, kita masukkan create. Kita tunggu dulu prosesnya.
Ini mas hasilnya mas. Ya. Oke, kita save ya mas ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita ke geometrinya dulu mas. Geometris, ya. Mengedit geometrinya. Setelah itu kita bikin 2D area. Ya. Sesuai base kita aja yang bisa kita gambar ya. Ya. Manual saja mas. Kita kasih nama seratan area ya mas. Ya. Kemudian kita ini add. Kita edit. Kita generate dulu ini poin. Ya. Generate mesh. Enaknya kita buat berapa mas? Mau 30 atau 30 boleh mas. 30 ya mas. Grid spasialnya ya. Kita generate poin dulu ini. Kalau sudah muncul ini mesh ini, kita oke. Ya. Tunggu selesai dulu ya mas ya settingnya. Kemudian kita close ini. Kita kemudian bikin BC lens. Boundary condition. Kita taruh itu di pojok sini mas. Kita kasih nama apa mas enaknya? Batas masuk mungkin. Batas. Oh, sungai gitu aja ya mas, sungai selatan gitu aja ya. Ya. Kita oke saja. Kemudian ini kita save ya mas ya. Ya. Kita save itu di sini saja mas. Kita kasih nama apa mas? Sungai Klaten aja mas. Serat geo gitu ya. Ya. Oh, oke. Kan sudah. Kemudian kita kembali ke awal lagi ya mas ya. Kita masukkan data Tadi ini mas. flow ya. Ya. Oh ini. Ya, yang unsteady Kita flow mau data. ini. Kita ikutnya yang flow mas. Ya. Yang flow ini kita ambil datanya itu dari HMS ini mas. Yang tadi sudah terlihat. Ini. Yang inflow dan outflow-nya itu yang bisa kita copy dulu ini. Kita masukkan ke Excel. Oke, berarti kita copy ini. Sini ya mas ya. Ya. Kita ambil yang total ini. Total inflow-nya saja yang Ya. kita ambil. Kita taruh di sebelah sini. Ya. Kemudian untuk ininya kita buat 0,005. Kita save dulu ya mas ya. Ya. Kasih nama apa mas enaknya? Data flow. Flow Klaten.
jika sudah, kita untuk melakukan programming itu pakainya ini mas. Kita search juga plannya itu, kita tulis plan sungai selatan. Oke. Karakternya itu mode sungai selatan. Ini kita centang semuanya mas, kecuali sedimennya mas. Yang sedimen itu kita nggak usah centang. Untuk ini kita tanggal itu terserah mas sebenarnya. Tinggal endingnya juga dibuat sama juga nggak apa. Terus startnya tuh 00. Yang ini itu dibuat 23. Gini mas, 0 aja. Ya. Itu kita compute mungkin jika merah berarti itu gagal, kita ulangi lagi mas. Kita ulangi di bagian geometrinya mas. Kita ulangi di ini dulu ya mas. Oke, kita tambahkan lagi, kita buat 20 saja coba ya mas ya. Iya, coba mas. Oke, kita oke. Jika sudah, lagi terus loading mas, sebentar. Ini kan sudah kita baca ulang ya mas ya. Iya. Oke, kita ulang, coba kita run lagi mas.
Berdasarkan hasil pemetaan spasial ini, simulasi kami dengan jelas menunjukkan bahwa daerah sekitar elevasi rendah sepanjang Sungai Seraten ini memiliki tingkat kerawanan dan potensi luapan genangan banjir yang jauh lebih besar. Nah, dari hasil pemetaan ini terlihat jelas ya banyak genangan air di sekitar daerah rawan ini. Oke, ini adalah hasil dari sebenarnya ya Mas. Berdasarkan hasil pemetaan spasial ini, simulasi kami terlihat jelas menunjukkan bahwa daerah yang memiliki elevasi rendah di sepanjang das Sungai Seraten memiliki tingkat kerawanan dan potensi luapan genangan banjir yang jauh lebih besar. Kita analisanya sudah selesai Mas ya. Ini genangannya terlihat sangat besar. Terus dari hasil analisa dari kita satu dari analisa aplikasi HKMS dan Hekras menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Hujan rantangan menghasilkan debit puncak sebesar 693,8 meter kubik per detik pada jam 3 setelah kejadian hujan, dan volume air sekitar 5.834,16 meter kubik. Cukup sangat besar menurut kita. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan atau kita sudahi percakapan ini? Mungkin sudah Mas cukup. Apabila terkembal hidayah, wassalamualaikum. Untuk gitu kita sudahi untuk percakapan dan pembahasan ini. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat dan mendapatkan nilai A. Amin. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.